selalu, rutinitasnya selalu kayak gitu, nggak pernah berubah sama sekali. Heran lah si Imah di sini. Ini udah hampir seminggu loh. Masa ya selama ini bapak sama ibu cuma makan sayur lodeh aja kan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kita semua pasti pernah ada di fase hidup yang rasanya serba mentok ya kan. Nyari kerja susah, ditolak di sana sini, dan akhirnya capek sendiri gitu loh. Di titik itu apapun yang kelihatan sebagai peluang sekecil apapun, pasti itu langsung kita ambil. Yang penting ada pemasukan ya kan, bisa makan dan hidup tetap berjalan gitu. Tapi kadang peluang yang datang itu bentuknya nggak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Ada kerjaan yang kelihatannya memang sederhana, majikannya baik kali, tempatnya ini juga tenang. Tapi entah kenapa perjalanan di dalamnya tuh loh justru membawa kita ke hal-hal yang nggak pernah terfikir sebelumnya. Di malam ini aku mau ceritain sama kalian kisah Wawa kita yang ngalamin itu semua. Berawal dari niat cari nafkah tapi berakhir dengan pengalaman yang bikin dia nggak bakal bisa lupain ini seumur hidup. Penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah ini tuh datang dari Wawa kita yang bernama Imah dari Jawa Tengah. Halo Kak Imah. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi di tahun 2000-an ketika Imah itu lagi susah-susahnya nyari kerja, Apalagi waktu itu Imah nih nggak lulus sekolah dan nggak punya ijazah. Kerjaan yang bisa dia lakukan pun terbatas. Nah, waktu itu yang bisa Imah andalkan cuman ya tenaganya aja, Mau disuruh bersih-bersih bisa, jadi ART nggak apa-apa, jadi tukang masak boleh, atau bahkan jadi kuli panggul pasar pun nggak apa-apa. Nah, Imah ini mau kerja apapun asal dapat uang. Dia sering tuh keliling nyari kerja dengan naik sepedanya kan. Dia datengin lah rumah orang, dia datengin komplek pertokoan, warung kelontong, dan tempat manapun yang sekiranya butuh karyawan. Tapi setelah dicoba satu persatu, sayangnya hasilnya nihil. Nggak ada yang mau ngasih dia kerjaan di hari itu. Di situ Imah udah capek kali, dan ya karena hari juga udah terlanjur sore, Imah memutuskan untuk istirahat bentar nih sebelum nanti dia pulang. Imah pun menepikan sepedanya tepat di depan sebuah rumah besar. Bentuk rumah itu mirip dengan rumah khas Jawa zaman dulu. Bentuknya joglo, atapnya juga tinggi, tiang-tiang kayunya juga besar, dan halamannya luas sekali Nadia. Nah, Imah tuh nggak tahu itu tuh rumahnya siapa. Imah cuma menduga kalau pemiliknya pasti rajin bersih-bersih karena rumah itu terlihat rapi, terlihat terawat gitu loh. Sambil menatap rumah besar itu, Imah ngebatin, kalau aku punya uang banyak, aku maulah bikin rumah yang besar kayak gini biar nanti muat semua keluarga aku di dalam. Tapi gimana mau dapat uang kalau masih nganggur kayak gini? Zaman sekarang kok susah kali ya cari kerja. Padahal setan yang nggak kerja aja tetap bisa makan. Itu sampai ngedumel kayak gitu Imah, Nah, terus setelah dia istirahatnya cukup nih ya, Imah mau pulang. Dan tepat sebelum dia mengayuh sepedanya, tiba-tiba dari dalam rumah besar itu keluar sepasang suami istri yang kelihatannya udah berumur. Si suami pakai baju koko sama pakai sarung, sementara istrinya pakai gamis panjang yang tertutup dari atas sampai bawah. Imah menduga mereka berdua inilah pemilik si rumah besar itu. Imah mikir, mumpung mereka lagi ada di luar, aku tanya sekalian aja lah ya, siapa tahu mereka lagi butuh orang untuk bersih-bersih, kata Imah. Imah pun memarkirkanlah sepedanya lagi dan langsung nyamperin si pemilik rumah itu. Nah, karena penampilan mereka terlihat agamis, Imah manggil mereka dengan sebutan Pak Haji dan Bu Haji. Imah nggak tahu nama mereka siapa, tapi gegara penampilannya itu udah Pak Haji Bu Haji gitu. Imah bilang, Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, kenalin Pak, saya Imah. Pak, maaf ya gangguin waktunya. Saya cuma mau nawarin jasa saya, Pak. Barangkali Bapak sama Ibu Haji lagi butuh bantuan untuk bersih-bersih rumah. Kebetulan saya lagi nyari kerjaan, Pak, Bu, tapi belum dapat, kata dia. Tanpa diduga Pak Haji sama Bu Haji ini nyambut Imah dengan ramah. Mereka bilang, waalaikumsalam. Oh iya Imah, asalnya dari mana Nduk? Kata dia. Saya dari desa sebelah Pak Bu, sekitar 7 km lah dari sini. Oh lumayan jauh juga ya. Sebelumnya Imah udah pernah kerja apa? Kata si ibunya. Iya Bu, lumayan jauh tapi gak apa-apa, soalnya kan saya juga bisa naik sepeda. Saya dulu pernah Bu jadi tukang bersih-bersih, jadi kuli angkut juga pernah kok Bu, Pak gitu. Oh gitu. Nah kebetulan kami juga
juga memang lagi butuh orang untuk bantu bersih-bersih karena kami cuma tinggal berdua aja di sini. Kalau kamu mau besok pagi kamu boleh datang ke sini ya Nduk ya. Besok udah bisa mulai kerja." Itu kata Bu Ajinya. Wah, dengar itu Imah pun langsung ngucap syukur berkali-kali. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, makasih banyak ya Ibu Bapak udah nerima saya kerja di sini. Akhirnya saya dapat kerjaan juga. Besok pasti saya akan pagi-pagi datang ke sini. Sekarang saya pamit pulang dulu ya Pak, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak. Katanya dapat kerjaan Imah hari itu. Nah, keesokan harinya sekitar jam 7 pagi Imah udah datang lagi Wak ke rumah besar itu. Sama kayak kemarin Pak Haji dan Bu Haji juga menyambut kedatangan Imah dengan sangat baik. Bu Haji bilang, "Dok, tugas kamu di sini cuman bersih-bersih aja ya. Kamu ya nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel lantai. Nanti buat urusan makan biar ibu aja yang masak atau nanti biar ibu yang beli di luar. Kamu tinggal nyuci alat masak yang udah kotor aja ya Dok ya. Bisa kan?" Kata, "Oh bisa Bu, aman. Saya udah biasa kok bersih-bersih kayak gini," gitu. "Oke, bagus lah kalau kayak gitu. Kalau ada yang bingung nanti langsung tanyain aja ya Dok ya," kata gitu. "Oh iya Bu, ini mohon maaf sekali. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan, yaitu soal gaji nih. Kalau nggak merepotkan ya Bu, Pak, apa boleh saya dibayarnya harian aja? Soalnya kalau nunggu sebulan kayak terlalu lama Bu, Pak. Saya butuh kebutuhan untuk makan dan kebutuhan lain sehari-hari Pak, Bu," gitu. "Oh ya udah nggak apa-apa, soal itu aman. Nanti tiap sore kalau kamu sudah selesai kerja, kami langsung bayar upahnya ya. Habis itu kamu boleh langsung pulang," gitu. "Oh ya Bu, makasih ya Bu, Pak." Dah, hari itu Imah langsung lah memulai pekerjaannya Wak. Sesuai instruksi dari Pak Haji dan Bu Haji, Imah langsung nyapu, dia ngepel, nyuci piring dan juga nyuci baju. Karena yang tinggal di rumah itu cuma 2 orang Wak, jadi barang-barang kotornya pun ya nggak banyak. Hari itu Imah cuma nyuci beberapa pasang pakaian di ember, 3 piring kotor dan 1 mangkok yang berisi sisa sayur lodeh. Cuman itu aja. Nah, tanpa terasa beberapa pekerjaan sudah selesai, sore pun tiba. Gak lama setelah azan asar berkumandang, Imah udah selesai ngeberesin semuanya. Dan habis itu dia mau langsung pamit pulang. Dia kan memang yang pulang pergi ya kan. Nah, di saat yang sama Pak Haji sama Bu Haji ini lagi pada di kamar Wak. Imah pun ngetok lah pintu kamar mereka kan. "Pak, Bu, permisi, kerjaan saya sudah selesai, saya mau pamit pulang dulu," katanya. Nah, Pak Haji yang nyaut dari dalam, "Oh iya Ndok, makasih banyak ya. Upah kamu saya taruh di bawah taplak meja samping TV, ambil aja nggak apa-apa," kata si Pak Haji. Nah, waktu itu Pak Haji sama Bu Haji tuh sama sekali nggak keluar kamar Wak, cuma diteriakin dari dalam aja. Imah mikir apa mungkin mereka mau siap-siap sholat asar ya gitu. Ya udahlah, nggak usah ditunggu, yang penting aku kan udah pamit dan upahnya juga sudah disiapkan gitu. Dah, Imah pun segeralah ngambil uang itu Wak, dekat samping TV itu. Memang ada, udah diambil, baliklah dia naik sepeda. Keesokan paginya di jam yang sama Wak, di jam 7 pagi nih hari kedua, Imah datang lagi lah ke rumah itu. Di saat yang sama Pak Haji dan Bu Haji juga lagi duduk di teras. Nah, ngelihat kedatangannya Imah, Pak Haji sampai bilang kayak gini, "Udah nyampe Ndok, rajinnya," kata dia. "Oh iya Pak, Imah izin masuk dulu ya Pak ya, mau bersih-bersih." "Oh iya Ndok, yang betul ya kerjanya," gitu. Nah, ngelihat sikap Pak Haji sama Bu Haji yang seramah sebaik itu Wak, Imah tuh udah kayak ngerasa senang kali rasanya. Imah jadi makin semangat lagi kerja. Waktu itu hal pertama yang dia lakukan ya kayak kemarin, dia nyapu, ya kan, udah selesai nyapu dia ngepel lantai. Sampai di sini semuanya masih aman-aman aja Wak. Tapi waktu dia lanjut ke dapur mau nyuci piring, Imah sadar ada yang ngejanggal. Loh, kok piring kotornya sama kayak yang aku cuci kemarin? Seingatku kemarin aku nyuci apa tadi? 3 piring kotor sama 1 mangkok sisa sayur lodeh kan. Hari itu sama juga Wak. Kok sama lagi? Ini apa ibu sama bapak memang suka makan lodeh mungkin ya? Imah sempat diam bentar tuh sambil dia perhatiin cucian piring kotor itu kan. Dan semakin dia perhatikan, makin ada yang janggal lagi Wak. Semua piring dan mangkok kotor itu diletakkan di posisi yang sama, persis macam kemarin, dan piring sama itunya juga sama warnanya, bentuknya juga sama kayak kemarin. Semuanya ditaruh di dekat tempat cuci piring. 3 piring kotor yaitu ditumpuk jadi 1, terus mangkok sisa sayur lodeh ditaruh di atas. Itu perasaan kemarin juga piringnya ini juga lah, posisinya juga sama kayak gini. Ini piring mangkok banyak kok di sini, kok masih kayak gini lagi ya? Apa aku yang salah ingat ya? Apa bisa jadi juga ini memang
memang kebiasaan mereka berdua nih, ya kan, pakai piring yang sama terus taruhnya tetap di situ apa segala macam. Makannya juga tetap mau itu aja, lagi suka-suka makan sayur lodeh apa gimana ya kan. Ah ya udahlah biarin aja kata si Imah. Imah nggak begitu ngambil pusing tuh sama kejanggalan yang tadi. Dia lanjutlah lagi kerja, dia cuci lagi piringnya. Terus habis selesai nyuci piring, Imah mau nyuci baju. Di sini ada lagi yang janggal waktu cuci baju ini. Baju-baju kotor yang mau dicuci Imah hari itu juga sama persis dengan baju-baju kotor yang udah Imah cuci kemarin. Semua pakaian itu udah numpuk lagi di dalam ember. Heran lah si Imah kan, kok baju-baju ini lagi? Ini kan baju udah kering kemarin. Kok hari ini udah mau dicuci lagi? Apa kemarin bapak ibu sempat ada acara terus pakai baju ini terus kotor, habis itu pagi ini ada lagi ya? Terus baju-baju kotor yang dipakai kemarin kemana? Kok cuman ini aja, ya kan? Imah sempat nanya sama Bu Aji waktu itu, Bu, ini ada pakaian kotor lain nggak Bu yang belum dimasukin ke dalam ember, kata dia. Oh enggak kok, udah cuman itu aja yang kotor, katanya. Oh ya baiklah Bu, gitu kan. Akhirnya mesti kerasa ada yang janggal, Wak. Lagi-lagi Imah mengabaikannya dan lanjut kerja aja seperti biasa. Dia nggak begitu mau banyak nanya-nanya gitu kan, baru masuk kerja lah pula. Akhirnya dia cuci lagi lah itu baju. Nah singkatnya, semua pekerjaan di hari kedua itu selesai. Dan gak lama setelah azan asar berkumandang, Imah langsung siap-siap mau balik ini. Sama seperti kemarin, sore itu Pak Haji dan Bu Haji juga lagi ada di kamar. Dan pas Imah pamit, lagi-lagi tanpa keluar dari kamar, Pak Haji cuma bilang, upahmu sudah tak taruh di bawah taplak meja samping TV ya, Nduk. Ambil aja gak apa-apa, katanya. Oh iya Pak, makasih, Imah pulang ya. Dia pergilah ke sebelah ambil duitnya, baliklah dia. Sama, dia nggak keluar dari kamar, Wak. Nah keesokan harinya, Wak, di hari ketiga nih pada jam 7 pagi datang lagi lah Imah ini ke rumahnya Pak Haji Bu Haji. Pagi itu Imah memulai pekerjaannya bukan nyapu dalam tapi nyapu depan, Wak. Nyapu halaman depan rumah yang memang udah lumayan penuh sama daun-daun kering. Dan nyapu udah serat. Pas lagi nyapu, salah satu tetangganya Pak Haji, kita sebut aja lah namanya Bu Darmi, tiba-tiba datang nyamperin Imah. Bu Darmi nanya, Mbak, sampean keluarganya bapak yang punya rumah ini? Kata Imah jawab, oh maksudnya Pak Haji Bu? Oh bukan Bu, saya di sini cuma kerja bantu bersih-bersih aja, katanya. Iya Pak Haji. Oh tak kira sampean masih keluarganya beliau. Ya udahlah, alhamdulillah setidaknya rumah ini jadi ada yang ngerawat, kata si Bu Darmi. Dengar itu bingung lah si Imah kan, ngapa Bu Darmi bilang kayak gitu? Rumahnya jadi ada yang ngerawat. Emang sebelumnya rumah ini nggak ada yang ngerawat? Kan Pak Haji sama Bu Haji tinggal di sini. Toh sebelumnya rumah ini juga kayak kerawat kali, kok bersih. Pasti sebelumnya mereka juga rajin bersih-bersih di sini. Kok malah dibilang macam nggak kerawat? Cuma di situ Imah diam aja, Wak. Terus nggak lama si Mbok Darmi bilang lagi, kalau nggak salah saya Mbak ya, rumah ini tuh udah lama loh kosongnya, sekitar 3 tahunan gitu lah. Makanya saya kaget waktu ngeliat sampean di sini, katanya. Hah? Kosong? Kan ada Bu Haji, Abang sama Pak Haji, Bu. Oh mereka udah lama nggak tinggal di sini, kata Mbok Darmi. Udah lama. Pas kemarin saya ngeliatin ada sampean, sebenarnya saya pengen nanya, Mbak, kamu lagi ngapain kok di rumah kosong sendirian, kata si Mbok Darmi. Dengar itu ya, gimana Imah nggak makin bingung kan? Saya nggak sendirian loh, Bu. Saya ketemu langsung sama Pak Haji Bu Haji kemarin. Mereka sendiri kok yang nerima saya kerja di sini. Nggak mungkin lah saya bisa masuk ke dalam, kata kayak gitu. Dia yang jadi kelihatan diam agak lama, Wak. Dari ekspresinya kelihatan seolah-olah dia kayak mau bilang sesuatu gitu. Tapi akhirnya situ Mbok Darmi bilang, ya udahlah ya kalau gitu, hati-hati ya kerjanya ya, saya permisi dulu. Tanpa ngomong apa-apa lagi, Mbok Darmi langsung balik badan dan dia udah berjalan aja pergi ninggalin si Imah. Imah natap lah Mbok Darmi kan, campur aduk perasaan aku di situ Nadia. Percakapan tadi betul-betul macam ngusik pikirannya Imah gitu loh. Kenapa Mbok Darmi bilang rumah ini kosong? Jelas-jelas ada Pak Haji Bu Haji di rumah kok. Apa Mbok Darmi mungkin yang udah lama gak ketemu sama dia orang, makanya dia bilang, makanya dia pikir rumah ini kosong. Tapi kok bisa ya Mbok Darmi bilang rumah ini udah kosong 3 tahun? Masa selama ini mereka gak pernah ketemu? Orang bapak sama ibu juga sering kok duduk di teras. Dia aja nih yang jarang bersosialisasi. Pikirnya Imah awal-awal kayak gitu. Dia gak mau mikir aneh-aneh tuh. Untuk kesekian kalinya Imah mengabaikan kejanggalan itu lagi. Imah lebih milih untuk fokus kerja aja di sana. Dia nggak mau ngecewain Pak Haji sama Bu Haji yang udah baik kali sama dia ngasih kerjaan kayak gitu kan. Nah setelah kurang lebih seminggu dia kerja di sana, suatu pagi Imah mulai ngeh sesuatu, Wak. Imah merasa kalau semua yang dia kerjakan di sana itu selalu sama, persis macam siklus yang berulang-ulang. Selama 7 hari itu dia selalu nyuci 3 piring kotor dan 1 mangkok berisi sisa sayur lodeh. Dia selalu nyuci setelan baju kotor yang sama di embernya. Tiap habis azan asar pasti nggak pernah enggak Pak Haji sama Bu Haji ini langsung masuk kamar tanpa keluar lagi.
Dan Pak Haji akan selalu nyelipin upahnya Imah di bawah taplak meja tepat di samping TV. Selalu, rutinitasnya selalu kayak gitu, nggak pernah berubah sama sekali. Heran lah si Imah di sini. Ini udah hampir seminggu loh. Masa iya selama ini bapak sama ibu cuma makan sayur lodeh aja kan? Bahkan jumlah piring kotornya pun sama, bentuknya sama, dan selalu ditaruh di posisi yang sama. Udah gak betul, aneh kan? Dan yang makin bikin Imah ini heran lagi, wah itulah tadi soal cucian bajunya. Dari awal kerja sampai seminggu kemudian, baju kotor yang muncul di ember itu selalu setelan yang sama persis seperti hari pertama dia datang. Itu terus. Padahal tiap pagi waktu dia nih datang kerja, Pak Haji sama Bu Haji ini selalu pakai baju yang beda-beda loh. Dan malamnya pun mereka pasti bakal ganti baju lagi kan sebelum masuk kamar. Logikanya besok pagi itu kan harusnya baju-baju yang mereka pakai itulah yang ada di ember. Tapi ini kenapa nggak pernah? Yang muncul malah selalu setelan yang sama. Wah itu lagi. Seolah-olah baju lain tuh macam nggak pernah dipakai dan nggak pernah kotor gitu loh. Macam setelah dipakai malamnya, habis itu disimpan lagi dalam lemari. Baju yang udah dicuci sama Imah, itulah yang ditaruh ke dalam apa? Ke dalam ember. Kemana pergi baju-baju kotor tuh? Kenapa hampir seminggu ini yang Imah cuci itu cuma setelan baju yang itu aja? Ngapa? Akhirnya di hari itulah Imah ngerasa semua kejanggalan udah kayak macam nggak masuk akal. Udah mulai nggak masuk akal. Dia udah coba mikir positif, cuma kok aku cari logikanya satu persatu, makin dicari tuh makin nggak ketemu gitu loh. Imah sampai kepikirannya apa? Cuman aku aja ngerasainnya kayak gini nih, atau mungkin memang ada sesuatu yang salah di rumah ini. Rasa nggak tenang itu pun terus kebawa di kepalanya siapa ini, kepala si Imah sepanjang perjalanan pulang waktu dia balik itu. Nah karena kebingungan dan dia juga butuh jawaban, Imah pun akhirnya kepikiran untuk nanya ke orang yang lebih paham soal hal-hal kayak gitu. Jadi di kampung itu tuh ada satu orang tua yang katanya bisa ngelihat sesuatu yang gak kasat mata kayak gitu lah, Makanya setelah dia pulang kerja, Imah memutuskan untuk mampirlah ke rumah orang ini. Ini kita sebut aja lah namanya Mak Iban ya. Nah di situ Imah pun menceritakan semua kejanggalan yang dia temui di rumahnya Pak Haji itu. Bu, Mak, jadi gini, Mak. Semua diceritain. Nah, denger itu, Mak Iban ini pun langsung memberikan Imah sebotol air putih yang udah dibacain mantra-mantra kayak gitu lah mungkinnya. Nah, seolah sudah paham apa yang dialami sama Imah, Mak Iban bilang lagi, besok pas kamu masuk kerja dan nemuin hal janggal lagi, kamu langsung minum air itu ya. Memang apa yang akan terjadi setelah saya minum air ini? Apa? Mak gitu, udah minum aja, nanti kamu tahu sendiri, kata si Mak Iban. Dah, singkatnya setelah keesokan paginya tiba, Imah berangkat kerja lah nih ke rumahnya Pak Haji ya kan, sambil ngebawa sebotol air putih dari Pak Iban tadi. Nah di hari itu segala sesuatunya masih sama seperti di hari pertama kemarin, masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Imah masih terjebak di siklus yang itu aja, masih cuci piring yang sama, baju yang sama, masih sama. Udah mulai agak gelisah di situ kan. Gelisah, penasaran dan sekaligus takut juga, Imah heran. Kan masih ini lagi. Akhirnya nih mumpung Pak Haji sama Bu Haji lagi di kamar, Imah yang udah nggak tahan ini, langsung lah dia minum air putih yang dikasih sama Mak Iban tadi ya kan. Oke, masih kayak gini. Ini ada nggak beres nih pasti. Dibuka, diminum lah sama dia. Dengan jantung berdebar-debar, Imah menengguk semua air itu sampai habis. Nggak dikit ya minum, dihabiskan sama dia. Nih apa yang bakal terjadi nih habis ini, akan pikir si Imah cemas. Udah selesai minum habis, Imah terdiam bentar, dia nunggu nih apa yang bakal terjadi. Belum ada apa-apa, masih biasa. Semenit, 2 menit, nggak ada apa-apa, Tapi lama-lama mata ya si Imah ini berat kali, kepalanya tuh berat aja, macam angguk sendiri. Iya macam orang ketiduran tuh loh, udah ngantuk. Dia gini lagi. Waktu sampai gitu kan, kaget dia kan, kebangun. Dan kalian tahu waktu dia nengok ke sekeliling rumah, di detik itu juga lemah lututnya si Imah waktu ngelihat kondisi rumah itu mendadak berubah total. Rumah besar yang biasanya kelihatan bersih rapi itu tiba-tiba jadi kotor, berantakan, cat-cat dindingnya ngelupas, macam betulan rumah kosong yang udah nggak dihuni. Hah? Apa nih? Kok jadi kayak gini rumahnya? Ya Allah, ini bilang Mbok Darmi itu betul, jangan-jangan nih memang rumah kosong ini. Kalau betulan rumah ini kosong, terus Pak Haji, Bu Haji itu kemana? Ya selama ini aku ketemu siapa? Belum selesai si Imah mencerna semua kanan itu, Tiba-tiba Imah dengar ada suara berisik-berisik dari dalam kamarnya Pak Haji.
Di situ duk makin gak karu-karuan lagi jantungnya si Imah. Soalnya Imah ingat betul lah terakhir kali sebelum dia minum apa segala macam itu, Pak Haji sama Bu Haji memang lagi ada di kamar. Imah tataplah pintu kamar itu kan sambil nunggu, ini kira-kira apa yang keluar itu. Iya kan? Dan gak lama Wak, betul pintu kamar tuh terbuka sendiri. Dan dari dalam sana muncul dua sosok pocong dengan wajah yang hancur, tapi wajahnya mirip sama Pak Haji Bu Haji Wak. Pocong yang keluar sambil tersenyum menyeringai. Kedua sosok tuh bilang apa? Katanya mau cari kerja Dok. Di kerjaannya aja. Katanya gitu. Wah, pemandangan semenyeramkan itu bikin sekujur tubuhnya si Imah langsung kaku. Dia mau teriak rasanya, tapi macam suara itu nggak keluar. Sementara dua pocong tadi tuh kayak ngedekat gitu. Imah cuma bisa nangis, berdoa, nggak lama pingsan langsung aku. Pingsan Imah di situ. Pocong Wak. Rumah kosong. Aduh Imah. Entah udah berapa lama Imah itu pingsan Wak. Sadar-sadar dia udah dikerumunin banyak orang. Ternyata Mbok Darmi itu tetangga yang kemarin sempat ngobrol sama si Imah. Sempat dengar ada suara teriak dari dalam rumahnya siapa ini. Dan pas dicek ternyata Imah pingsan. Dia kenal sama si Imah nih kan, gue sempat kenalan. Mbok Darmi langsung panggil tetangga-tetangga yang lain untuk nolongin Imah. Terus Imah dibawa lah itu ke rumahnya Mbok Darmi. Anehnya di sini Wak. Rumah tuh kan rumah kosong, kekunci. Gak jelas Imah tuh bisa masuk dari mana. Didobrak sama tetangga. Didobrak. Kan itu memang rumah kosong, tapi memang dalam keadaan terkunci. Imah ada di dalam itu, gak tahu lah tuh kenapa Imah bisa di dalam itu. Yang jelas diangkut sama si warga. Waktu Imah ini sadar, Mbok Darmi sama tetangga yang lain berusaha menenangkan Imah yang kelihatan masih shock juga ya kan. Terus setelah keadaannya mulai tenang, barulah Wak Imah menceritakan semuanya soal dia yang kemarin lagi struggle nyari kerja gitu kan. Terus dia akhirnya dapat kerja gara-gara ketemu rumah ini apa segala macam. Rutinitas kerjaan yang itu aja. Sampai itulah puncaknya penampakan pocong yang dia tengok tadi. Ceritain sama ibu-ibu sama warga di situ. Setelah nyimak semua ceritanya, warga di sana bilang kalau Mbak, memang betul rumah itu punya Pak Haji dan Bu Haji. Memang betul Wak. Tapi warga di sana udah gak pernah lagi ketemu sama mereka sejak 3 tahun yang lalu. Warga di sana nggak tahu Wak, gimana kabar mereka berdua. Apakah mereka masih hidup atau udah meninggal? Apakah mereka pergi ke keluarganya pakai gimana? Cuman yang jelas 3 tahun tuh nggak pernah balik-balik. Ya rumah itu ya udah terbengkalai gitu aja, nggak pernah ada yang datang. Mereka juga nggak pernah sesekali, nggak ada rumah tuh jadi kosong. Jadi bisa dipastikan Mbak, sosok Pak Haji sama Bu Haji yang ketemu sama kamu kemarin itu bukan mereka, bukan Pak Haji dan Bu Haji sungguhan. Kemungkinan mereka berdua itu cuman sosok pocong yang lagi usil aja, terus sengaja nyerupain wajahnya Pak Haji Bu Haji. Dengar itu apa nggak makin shock si Imah kan Wak ya. Dia sama sekali nggak nyangka kalau majikanku ternyata makhluk gaib. Sejak tahu itu semua, Imah memutuskan untuk langsung pulang. Pada saat itu juga dia nggak akan pernah lagi mau balik ke rumah besar itu. Dan waktu nyampe rumah, Imah langsung ngecek juga upahnya kemarin Wak. Jadi kan sebagian upahnya memang dipakai untuk beli makan sama kebutuhan sehari-hari kan. Sebagiannya lagi memang ada ditabung. Ya kan? Nah pas Imah ngebongkar tabungannya, semua tabungannya itu udah berubah jadi daun kering. Jadi daun, makin shock lagi lah dia di situ. Dia duduk lemas, dia tatap lah itu daun-daun kering itu, campur aduk juga perasaan si Imah. Padahal aku cuma mau kerja loh di situ. Kok bisa-bisanya aku malah diganggu setan kayak gini? Ya Allah, ya Allah tolonglah ya Allah, ampuni aku kalau aku udah salah. Nah setelah menenangkan diri dari kejadian yang seram kali itu Wak, Imah akhirnya bangkit dan mulai lagi mencari pekerjaan di tempat lain. Alhamdulillahnya kali ini Imah ini udah gak diganggu-ganggu lagi. Meski memang kejadian ini tetap membekas sekali di hatinya, pasti akan paling gak sekarang Imah sudah bisa kerja dengan hati yang lebih tenang lagi. Dan di situ juga Wak Imah baru sadar. Ucapan isengnya di waktu istirahat di depan rumah besar itu yang ngomong, padahal setan yang gak kerja aja tetap bisa makan kok. Ya kan, dia sempat ngomong kayak gitu kan. Ternyata hal itu kayak jadi doa yang gak sengaja dia ucapkan. Imah cuma mau cari kerja, tapi malah betulan disambangi sama makhluk yang memang gak kerja tapi tetap makan dari manusia. Ya kan? Sejak hari itu Imah jadi jauh lebih hati-hati lagi kalau ngomong Wak, karena ternyata lidah manusia bisa nyeret langkah ke arah yang tidak kepikiran. Bisa nyeret, itu terdengar sama setan. Nah, padahal setan gak kerja makan nasi, ku kasih kok kerja kata setan. Tuh jabar lah dia jadi Bu Haji Pak Haji. Astagfirullahaladzim.
Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Imah waktu lagi nyari kerja. Aku juga mau terima kasih buat Wawa Rehan yang sudah membantu Mak Imah untuk menuliskan cerita ini kepada kita semua. Jadi Rehan ini adalah Wawa ya kita. Mak Imah ini adalah tetangganya dia Wak. Jadi Mak Imah mau berbagi kisahnya, dibantu sama Rehan untuk menyusun semua dan mengirim email ke kita semua. Terima kasih Rehan. Terima kasih juga Mak Imah. Yang jelas dari kisah ini kita belajar kalau hidup kadang memang suka ngasih kita jalan yang aneh-aneh kan Wak ya. Imah cuma mau cari nafkah, cuma mau kerja yang halal aja, tapi malah ketarik sama hal-hal yang di luar nalar manusia. Ada kalanya kita ini udah berusaha sekuat mungkin, tapi dunia ini tetap punya caranya sendiri untuk ngetes kita lah kan. Entah itu lewat orang, lewat keadaan, bahkan lewat sesuatu yang gak terlihat. Hantu pocong itu, ya astagfirullahaladzim. Dan satu hal yang paling ngena dari cerita ini adalah ya tadi itulah ucapannya Imah di awal. Cuma selentingan kecil aja, mungkin juga ngedumel gegara capek cari kerja ya kan. Tapi ternyata itu malah balik ke dia dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dari situ kita lagi-lagi diingatkan untuk hati-hati sama ucapan. Lidah memang tidak bertulang, jadi efeknya memang bisa jauh kali. Buat Wawa semua juga yang di luar sana yang lagi berjuang, lagi capek, lagi bingung soal rezeki ya kan. Semoga kalian selalu dijauhkan dari hal-hal buruk, diberikan jalan yang baik, dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik dan tulus, dan rezeki yang datangnya dari pintu yang halal dan juga aman. Jangan pernah ngeremehin usaha kecil kalian Waeku sayang, karena tiap langkah itu didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepele maksudnya. Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak, bye.